saya Ilian, NIM 2011-01-007, Prodi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan menjelaskan tentang anatomi kepala. Baik, pertama yang saya jelaskan tentang tulang parietal. Tulang parietal adalah tulang ubun-ubun. Tulang parietal juga jumlahnya ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amian, NIM 2011-01-006, Prodi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dada dan paru-paru. Yang pertama saya jelaskan, pleura adalah membran selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Fungsi pleura untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat menyumbang dan berkontraksi saat bernapas. Pleura terdiri 2 lapisan, yaitu pleura dalam, yaitu lapisan di sebelah paru-paru. Pleura luar, yaitu lapisan yang melapisi dinding dada. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea sebelum paru-paru. Bronkus berfungsi mencegah infeksi. Bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel termasuk sel yang bersedia, berambut dan berlendir. Bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Alveoli berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Diafragma berfungsi adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkannya napas. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dan leher ke bagian dada. Fungsi trakea utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Ribs, tulang rusuk adalah susunan tulang yang ada di area dada. Fungsinya adalah melindungi organ penting pada tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya yang ada di sekitar dada. Demikianlah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdino, NIM 2011-01-008, Universitas Indonesia Timur. Baik, saya akan menjelaskan tentang tulang betis dan kaki. Tulang betis atau fibula adalah tulang panjang tipis terletak di bagian belakang bawah tungkai ini. Tulang betis terletak berdampingan dengan tulang kering tibia, yaitu tulang kering
tulang kering. Ia mempunyai fungsi penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Walaupun mempunyai panjang yang sama dengan tulang kering, tulang betis jauh lebih tipis dibanding dengan tulang kering. Itu tulang tipis yang lebih tipis. Perbedaan ketebalan inilah yang menyebabkan kedua tulang ini mempunyai fungsi yang berbeda. Tulang kering berfungsi untuk menopang berat tubuh dari lutut sampai pergelangan kaki, sedangkan tulang betis berfungsi sebagai pendukung tulang kering dan melaksanakan fungsi penting lainnya. Oke, sampai sinilah penjelasan saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Puspita Handayani dari Fakultas S1 Keperawatan kelas A20 dengan NPM 2011-01004. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dari matkul ilmu dasar keperawatan 1, yaitu otonomi wajah. Kalian bisa lihat di sini wajah. Jadi wajah itu banyak banget nih. Saya sudah jabarkan satu-satu. Yang pertama itu ada occipito frontalis. Occipito frontalis ini untuk menggerakkan kepala dan kerutan miring pada dahi. Daerah sini contohnya. Lalu kita ke levator palpebrae superioris. Ini itu terletak di kelopak mata yang melindungi bola mata dari benda-benda asing atau mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu kita turun ke levator labii superiorus alecunasi. Terletak pada bagian sini yang digunakan untuk raut wajah untuk mengangkat bibir atas. Bibir ini terletak daerah sini untuk mengangkat bibir bagian atas. Lanjut kita ke zygomaticus minor. Zygomaticus minor nih terletak daerah sini. Ini sendiri itu berfungsi untuk menggerakkan bibir, hidung, pipi dan ini kulit dagu. Lalu kita ke zygomatius major. Zygomatius major sendiri itu biasanya disebut dengan lesung pipi yang terletak di bagian sini, yang berperan menaikkan sudut mulut ketika kita sedang tersenyum. Lalu kita ke ini orbicularis oculi, yaitu ini yang berperan di bawah mata sini, yang berperan untuk menutup mata kita. Lalu kita ke sini ada kompresor naris. Kompresor naris sendiri terletak di bagian sini, yaitu muncul dari atas rahang untuk menekankan lubang hidung. Jadi muncul di atas rahang untuk menekankan lubang pada hidung kita. Lanjut itu kita ke sini. Risorius. Risorius sendiri itu berfungsi untuk menarik sudut otot mulut. Atau menarik sudut mulut. Lalu kita ke sini orbicularis oris, yaitu yang berfungsi untuk menutup bibir sehingga tidak menggerakkan cuping hidung, menggerakkan mulut tapi tidak menutup mulut tapi tidak menggerakkan cuping hidung. Lalu terakhir kita ke mentalis. Mentalis sendiri ini terletak di tengah bawah dahi, yaitu aktif saat kita sedang tersenyum seperti ini. Jadi itu saja materi yang saya jabarkan, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurunda Sari Lamsu
dengan NIM 2011010002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Apa itu ginjal? Ginjal ialah suatu organ ekskresi yang berbentuk mirip kacang. Ginjal berfungsi untuk menyaring suatu kotoran, terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Bagian terpenting dalam ginjal adalah diafragma, bukan bagian dari ginjal, yaitu melainkan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita masuk ke dalam ginjal, ke dalam bagian ginjal saja ya. Bagian ginjal itu dialisis, yaitu suatu penampung yang berbentuk cangkir yang dimana urin terkumpul sebelum mencapai kandung kemih melalui ureter. Kemudian ada pelvis. Pelvis ialah tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan suatu urin sementara yang dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Kemudian ada medula. Medula merupakan yang terdiri dari beberapa badan yang berbentuk kerucut atau piramida yang terlihat dari gambar. Terdapat lengkung Henle yang dihubungkan dengan suatu tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Kemudian ada cortex. Cortex merupakan yang di dalamnya terdapat jutaan nefron yang terdiri dari suatu badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi kapsula Bowman, dan tubulus atau saluran terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Kemudian ada ureter. Ureter ialah suatu saluran muskuler yang berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari organ ginjal menuju kandung kemih. Kemudian ada vena ginjal. Vena ginjal ialah suatu pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior yang kemudian kembali ke jantung. Fungsi ginjal diantaranya untuk menyaring zat-zat sisa dalam darah, untuk mempertahankan suatu keseimbangan cairan tubuh, untuk menjaga tekanan osmosis, untuk mempertahankan suatu keseimbangan kadar asam dan basa, untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia, untuk menghasilkan hormon eritropoietin dan mengaktifkan vitamin D. Kemudian penyakit-penyakit ginjal, yang pertama diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga inflamasi pada ginjal, yang keempat batu ginjal, yang kelima Alport syndrome, yang keenam kidney reflex disease, yang ketujuh medullary sponge kidney. Nah, ginjal merupakan salah satu organ tubuh terpenting. Karena itu harus tetap dijaga agar supaya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nurillahi, NIM 201101005, Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan jantung, fungsi jantung dan anatomi jantung. Jantung adalah organ yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung berdenyut 72 kali per menit dalam status istirahat dan memompa darah 4 hingga 7 liter setiap menitnya. Jika digambarkan, jantung memiliki ukuran 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru, di tengah dada, di belakang dan sedikit ke kiri tulang dada. Fungsi utama jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sebagai alat transportasi, darah bertugas untuk membawa
nutrisi dan oksigen ke yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh dan mengangkat zat-zat sisa. Selanjutnya adalah anatomi jantung. Yang anatomi jantung yang pertama adalah perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung saat berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga atau menahan jantung tetap pada posisinya. Yang kedua adalah serambi atau atrium. Atrium merupakan bagian jantung atas. Terdiri dari dua bagian, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari pembuluh darah. Sedangkan atrium kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang kedua adalah ventrikel. Ventrikel merupakan bagian bawah jantung yang terdiri dari dua bagian, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah yang keempat adalah katup. Katup terdiri dari 4. Yang pertama yaitu katup triskopit, mengatur aliran darah dari serambi kanan dan serambi kiri. Yang kedua adalah katup pulmonal. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang keempat adalah katup mitral. Katup mitral mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, yang terakhir adalah katup aorta. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Nah, aorta di jantung ada 2, yaitu ada aorta atas dan aorta bawah. Dan aorta adalah arteri yang terbesar yang terdapat di dalam tubuh. Aorta berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ada 2 fase siklus jantung. Yang pertama itu adalah sistol, jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua adalah diastol, otot jantung rileks yang terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Yang keenam adalah pembuluh darah, terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah arteri. Dalam jantung, arteri ada 2, yaitu arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Fungsi arteri ini adalah mengalirkan darah ke sisi otot jantung atau
ventrikel kiri, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah yang konsisten. Yang kedua adalah vena. Vena pada jantung ada 4, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis kanan, dan vena pulmonalis kiri. Nah, pembuluh darah ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Nah, dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang tipis. Yang terakhir adalah kapiler. Fungsi dari kapiler ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Wulandasari, stambuk 2011010113, S1 Keperawatan, Universitas Indonesia Timur, Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fungsi dari telinga. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengerti apa pengertian dari telinga. Telinga adalah organ yang paling penting dalam tanda-tanda vital. Tanpa telinga, kita tidak bisa mendengar dan direspon oleh otak. Jadi, fungsinya telinga itu suara masuk melalui telinga dan akan diproses di otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian telinga. Bagian telinga ada 3, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kita menjelaskan bagian luarnya dulu. Bagian luarnya mempunyai bagian-bagian pada daun telinga. Daun telinga ini ada pada bagiannya, yaitu helix, septa, triangular fossa, antihelix, concha, articular lobus. Ini adalah bagian-bagian telinga dan bagian daun telinga. Mempunyai fungsi sebagai menangkap suara dan melokalisasi suara. Dan bagian luarnya ini berfungsi untuk penyambungan antara daun telinga dan kepala. Dan fungsinya juga membantu mengarahkan suara masuk ke liang telinga dan diteruskan menuju ke gendang telinga seperti ini, seperti pada gambar. Serta mengeluarkan cairan telinga bagian tengah yang berletak di belakang gendang telinga seperti pada gambar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yeninar, NIM 2001014, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi femur. Di sini ada ditulis dan saya tempel ini akan menjelaskan tentang anatomi femur. Saya akan membacanya. Femur merupakan tulang terpanjang, terkuat, dan terberat dari semua tulang pada rangka tubuh. Ujung proksimal femur memiliki kepala yang membulat untuk berartikulasi dengan
acetabulum. Permukaan lembut dari bagian kepala, mengalami depresi fovea capitis. Untuk tempat perlekatan ligamen yang menyangga kepala tulang agar tepat di tempatnya dan membawa pembuluh darah ke kepala tersebut. Di bawah bagian kepala yang tirus adalah bagian leher yang tebal yang terus menunjang sebagai batang garis intertrokameter pada permukaan anterior dan crista interior kanter dan permukaan posterior tulang membatasi bagian leher dan bagian batang ujung atas. Batang memiliki dua proses yang menonjol, trokanter besar dan trokanter kecil. Sebagai tempat perlekatan otot untuk menggerakkan persendian panggul, bagian batang, permukaannya halus dan memiliki satu tanda saja, linea aspera, yaitu lekuk kasar untuk perlekatan beberapa otot. Ujung bawah batang melebar ke dalam kandilis medial dan kondilis lateral. Ya, inilah penjelasan singkat saya tentang anatomi femur. Ya, ini ada bentuk gambarnya dan ada bagian-bagian yang ada garis panahnya menunjukkannya, itu hiat, fovea capitis, greater trochanter, neck intertrochanter, body of femur, medial epicondyli, lateral epicondyli, patellar grovi. Ya, inilah penjelasan singkat saya. Sampailah di sini. Selamat siang. Empat adalah karpal tulang penggelangan tangan, yaitu terdiri dari 8 tulang pendek dengan bentuk yang berbeda-beda. Tulang penggelangan tangan disokong oleh tulang pengumpil dan atsa. 5 adalah metakarpal adalah tulang telapak tangan, terdiri atas tulang pipa pendek berjumlah 5 buah. Tulang telapak tangan berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, tulang jari. 6 adalah palangis adalah tulang jari tangan. Tulang jari tangan yaitu tersusun dari tulang pipa pendek berjumlah 14 buah sampai 3 ruas pada masing jari dan 2 ruas pada ibu jari.